Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebijakan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Juje. NIM saya 2511011021. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang saya sudah kerjakan di UTS. Yang pertama, hubungan antara filsafat dan pendidikan dalam studi kasus. Peran pemahaman filosofi dan menentukan arahan dan tujuan pembelajaran. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat karena filsafat menyediakan kerangka konseptual dan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi praktik pendidik. Dalam kasus tersebut, peningkatan kurikulum menuju pendekatan student and learning, pembelajaran berpusat pada peserta didik, meningkatkan adanya pergeseran nilai dan perpindahan pendidik yang berakar pada pemikiran filosofis tertentu. Pemahaman filosofis menentukan guru untuk menentukan arahan dan tujuan pembelajaran dengan cara memberikan dasar nilai dan makna dari setiap metode atau pekerjaan yang diterapkan. Misalnya, apabila guru memahami bahwa pendidik bertujuan menentukan manusia utuh yang mampu berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, hakikat filsafat dan implementasi pendidikan modern dan perannya sebagai dasar kebijakan pembelajaran student learning. Hakikat filsafat adalah pencerminan kebenaran dan pemahaman mendalam tentang eksistensi pengetahuan dan nilai. Dalam konteks pendidikan modern, filsafat berperan sebagai landasan non-motif dan analitis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana pembelajaran harus dilaksanakan. Filsafat memberikan kerangkaan berpikir kritis yang membentuk pembuatan kebijakan, dan guru menilai refleksi dan efektivitas metode pembelajaran. Dengan demikian, filsafat pendidikan modern bukan hanya soal terkini pembelajaran, tetapi juga menyangkut tujuan pendidikan, hakikat peserta didik sebagai subjek belajar, dan bagaimana lingkungan bekerja mendukung perkembangan mereka. Oleh sebab itu, filsafat menjadi dasar bagi kebijakan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa tertuntun zaman. Yang ketiga, pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fondasi dan pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah sumber utama untuk mengembangkan metode pembelajaran yang aditif dan inovatif. Ilmu pengetahuan melalui pendekatan empirisi dan sistematif memungkinkan guru untuk memahami karakteristik peserta didik, proses pembelajaran serta dampak berperan sebagai metode pembelajaran. Misalnya, kajian psikologis pendidik dan membentuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan cara kerja otak dan kebutuhan emosional siswa. Dengan dasar pengetahuan ilmiah, guru dapat memilih dan memodifikasi metode pembelajaran seperti proyek yang tidak hanya aktif tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreatif. Yang keempat, tinjauan kasus dari 3 landasan filsafat ilmu. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis, dan perannya dalam menyeimbangkan pendekatan klasik dan modern. Yang pertama, ontologis. Hakikat, realitas, dan eksistensi. Dalam pendidikan ontologis berkaitan dengan pandangan tentang siapa peserta didik dan hakikat pembelajaran itu sendiri. Pendekatan klasik melihat siswa sebagai wadah yang harus diisi, sedangkan pendekatan modern memilih siswa sebagai subjek aktif yang memiliki potensi untuk berkembang secara holistik. Pemahaman ontologis ini membantu guru menyeimbangkan peran mereka antara sebagai otoritas dan fasilitator. Yang kedua, epistemologis, hakikat pengetahuan dan cara memperolahnya. Pendekatan klasik menetapkan transfer pengetahuan dan guru ke siswa melalui hafal dan disiplin, sedangkan pendekatan modern mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara aktif melalui
pengalaman, dan refleksi. Yang kedua, epistemologis, hakikat pengetahuan dan cara memperolahnya. Pendekatan klasik menekankan transfer pengetahuan dari guru ke siswa melalui hafalan dan disiplin. Sedangkan pendekatan modern mendorong siswa untuk membentukkan pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan refleksi. Ketiga, alokasi, nilai dan etika. Pendidikan klasik menekankan nilai, disiplin, dan hormat kepada otoritas, sementara pendidikan modern memberi ruangan bagi ekspektasi dan kebebasan siswa. Guru harus mengintegrasikan nilai-nilai ini hingga siswa dapat belajar dalam lingkungan yang tertib sekaligus kreatif dan demokratis. Ketiga landasan ini memberi kerangkaan bagi guru untuk memahami kompleksitas proses belajar sehingga dapat menginterpretasi pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa dan tujuan pendidikan tanpa kehilangan nilai-nilai penting. Yang kelima, perbandingan kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus tersebut. Teori pendidikan klasik menentangkan penguasaan materi, disiplin, ketaatan, dan otoritas guru. Hal ini sesuai untuk menciptakan dasar pengetahuan yang kuat, tetapi cenderung membatasi kreativitas dan kebebasan siswa. Dalam kasus di atas, penerapan prinsip klasik tanpa penyesuaian menyebabkan sebagai siswa kehilangan motivasi karena merasa tertekan dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Sebaliknya, teori pendidikan modern mendapatkan pembelajaran aktif, berprestasi siswa, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang sempurna jika berdiri sendiri. Sekian materi rangkuman yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.